وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك القادر الحالم الساتر الذي ليس لابتداء به أول ولا لانتهائه آخر سبحانه وتعالى وهو الملك القادر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم النشور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اتخذ الله من أفصح القبائل وأحسن العناصر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika akhir Ramadan terbenam di kaki langit sebelah barat, berubahlah segenap perasaan kita, sedih, gembira, haru, dan bangga. Kita bersyukur dan bertafakur. Kita kibarkan bendera kejayaan melalui ucapan takbir dan tahmid yang bergema bersahutan dari rumah ke rumah, dari satu masjid ke masjid yang lain, bahkan dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Itu merupakan satu tanda, merupakan satu ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga, yang kepada Zat yang Maha Kuasa. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan kita telah menempuh perjuangan yang amat berat. Lebih berat dari perjuangan mengangkat senjata menghancurkan musuh yang nyata, yaitu perjuangan mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu. Musuh yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir yang justru ada di dalam diri kita masing-masing. Bersyukur kita, bertafakur kita pada hari yang sama. Seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad merayakan Idul Fitri, baik di masjid, di mushola, atau di lapangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih terasa di sekitar kita, namun insya Allah dengan gema takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan, insya Allah dengan izin Allah, bagaimana virus-virus tersebut adalah merupakan ciptaan Allah, insya Allah dengan takbir dan tahmid akan lenyap di bumi pertiwi ini. Amin ya Allah. Kita bertafakur, kita mengevaluasi diri kita kembali. Bukan tanpa tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena dengan puasa di bulan Ramadan itu endingnya adalah kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun,
agar kalian semua, agar kita semua mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, mendapatkan sebagai predikat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Di mana tujuan dari ibadah puasa itu yang pertama adalah membentuk manusia yang sabar, ulet dan tahan uji. Kalaupun ada orang yang mencaci maki ketika kita berpuasa, maka katakanlah kita atau saya sedang berpuasa. Itulah hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, sehingga tahan uji dimanapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun tujuan puasa yang kedua yaitu adalah mendidik manusia muslim menjadi manusia yang jujur dan disiplin. Dan selama bulan Ramadan itu kita digodok oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Ramadan adalah merupakan wadahnya kawah candra di muka. Sehingga kita secara tidak langsung dididik oleh Allah akan menjadi manusia muslim yang berkarakter Islam sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga dari tujuan puasa itu adalah melatih untuk mencapai ketakwaan. Melatih kita menjadi manusia yang tawadhu, manusia yang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong karena sedikit keberhasilan yang pernah kita capai. Dengan merasakan lapar dan hausnya berpuasa, menyadari akan penderitaan saudara-saudara kita yang berada di pinggir, yang tidak nampak oleh kita, maka ibadah puasa melatih kita untuk kita mempunyai solidaritas yang tinggi, memahami saudara-saudara kita yang tidak mempunyai atau yang kekurangan. Untuk itulah kita dibimbing di bulan Ramadan untuk saling memberi. Dan baik itu kekurangan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan dan di sekitar kita, agar kita senantiasa peduli, baik yang berada di dalam, di lingkungan di sekitar kita maupun di luar, yaitu saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina yang saat ini masih merayakan takbir dengan dentuman mesiu oleh kaum Zionis Israel yang tidak humanisme, yang tidak peduli. Maka kita doakan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina agar senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keislaman, diberikan kesehatan, dan diberikan ketentraman, sehingga beliau diberikan curahan taufik hidayah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun yang keempat, puasa melatih manusia menjadi ikhlas, berbuat tanpa pamrih. Sesudah berbuat terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka kita akan menjadi orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan, di dalamnya kita menjalankan ibadah puasa, di dalamnya kita menjalankan sholat tarawih berjamaah, di dalamnya kita beriktikaf di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, menjadi orang yang tawadu, rendah hati dengan adanya turunnya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu nilainya satu hari pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan itu ditutup dengan zakat fitrah. Zakat ini adalah sebagai ibadah sosial agar kita senantiasa peduli kepada saudara-saudara kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah ditutup dengan rangkaian ibadah, dengan zakat sebagai ibadah sosial, sebagai hubungan secara horizontal kepada saudara-saudara kita, ibadah puasa, ibadah sholat sebagai hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di ujung akhir Ramadan kita memegang bendera kejayaan, kita memegang bendera kemenangan, sehingga bertakbir, berkumandang di mana-mana dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, yaitu Idul Fitri. Kita telah melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Idul Fitri itu sendiri mempunyai makna kembali menjadi orang yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan dengan kembalinya kita seperti bayi yang baru lahir, insya Allah setelah kita ditempa selama di bulan Ramadan, selama 1 bulan penuh, kita bisa mengatasi cobaan selama 11 bulan yang tersisa ini. Dengan cobaan tersebut, insya Allah kita bisa menanganinya, bisa tetap menjadi seorang muslim dan mukmin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari kiamat nanti ada 2 golongan yang akan tidak ditoleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia di bulan Ramadan, dia berpuasa, sholat tarawih, bayar zakat. Siapakah 2 orang ini? 2 orang ini adalah yang pertama, orang yang suka memutuskan hubungan tali silaturahim. Yang kedua, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Untuk itu, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, saling asih dan asuh sesama umat Islam, saling bergandengan tangan, saling memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah kitab ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah yang mengucapkan amin sampai 3 kali. Hal ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat Id di bulan Syawal. Bahwa setelah sholat Id tadi turun malaikat Jibril, lalu ia mengatakan kepadaku, aku mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kamu mengaminkannya, wahai Muhammad? Kata Jibril. Insya Allah, wahai malaikat Jibril, saya akan mengaminkannya. Yang pertama, Jibril mohon kepada Allah, ya Allah, pada hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima amal ibadah dan puasanya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya dan suami yang berdosa kepada istrinya. Yang ketiga, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudara muslim yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan Allah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
الحمد لله الذي كفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم